Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat.
Shalom, selamat pagi. Shalom. Saya percaya bahwa kita semuanya merindukan hadirat Tuhan, amin. Saya percaya bahwa di tempat ini Allah hadir. Dan biarlah Tuhan akan menjamah kita. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan membaharui hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ada oleh karena kemurahan-Mu. Kami ada oleh karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami menghampiri tata kasih karunia-Mu di tempat ini. Kami rindu Tuhan, Kau menjamah hati kami. Memenuhi setiap kami. Membangkitkan setiap kami. Meneguhkan setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk kuasa Roh-Mu mengalir. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita nyatakan kerinduan kita akan Tuhan pagi hari ini. Oh, haleluya, haleluya. Hanya Engkau jawaban kami Tuhan. Hanya Engkau kerinduan kami. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Mata kami tertuju hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ya Rama Shikira Baba Baralaba Shikira Batakara Labasha. Ya Rama Baba Baralaba Shikira Baba Baralaba Shikara Batakara Laba Shikira Baba Baralabas. Oh, Roh Kudus mengalir di hati kami. Roh Kudus jamah setiap hidup kami. Sebab kami haus akan Engkau. Engkaulah kerinduan kami. Seperti rusa merindukan sungai. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rama Baba Rama Shikira Batakara Labas. Sebab Kau dahsyat Tuhan. Sebab Kau besar, Kau luar biasa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kami mengangkat suara kami Tuhan. Kami mengangkat hati kami di hadirat-Mu Tuhan. Karena Kaulah segalanya bagi kami. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi kami. Nyatakan kuasa-Mu. Oh, ya Rama Baba Baralaba Shikira Baba Baralaba. Kaulah yang memuaskan hati kami Tuhan. Kaulah yang memuaskan hasrat kami akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Kau yang layak disembah. Sebab Kau yang layak ditinggikan. Sebab Kau yang layak dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Irama Baba Baralaba Shikira Baba Baba Baralaba. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami rindu hadirat-Mu Roh Kudus. Rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuh
rinduku. Katakan dengan kerinduan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Engkau yang menjadi kerinduan kami. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan Ini kerinduan kami Roh Kudus. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Naikkan pujian ini dengan penuh kerinduan. Yes, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Biarlah minyak yang baru Dengan minyak yang baru mengurapi setiap kami. mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, Ini kerinduan kami. bersekutu Hanya bersekutu dengan-Mu Tuhan. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Oh, satu yang kami rindu. Hanya bersekutu dengan-Mu Tuhan. Bawaku lebih lagi. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Dengan kerinduan, haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu Ini kerinduan dari hati kami yang terdalam. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Oh, satu yang ku rindu, Bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih Bawa kami lebih lagi Tuhan. Haleluya. nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah. Urapan-Mu mengubah hidupku. Katakan sekali lagi bahwa urapan-Mu Tuhan. Urapan-Mu mengubah hidupku. Amin. Biarlah kuasa-Mu yang membebaskan kami. Urapan-Mu yang memulihkan kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan tercurah di tempat ini. Menjamah setiap kehidupan kami. Sehingga kami akan dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu.
Sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lama lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuliakan Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Karena saya percaya bahwa roh Allah ada di tempat ini, amin. Ada gerakan roh Allah di tempat ini, di hati kita, dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, Di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. katakan dengan iman. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di hidup. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan bersama-sama Hosana. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan bersama-sama Hosana. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Katakan Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Kita mau katakan sekali lagi, ada gerakan roh Allah di tempat ini. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Kita percaya ketika roh Allah ada, maka anggur baru akan dicurahkan. Amin. Anggur baru tercurah, penuhi Dengan sukacita. dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan anggur baru tercurah.
Tuhan kita raja di atas segala raja, amin. Dia luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Ini hidup kami. Biar Roh Kudus yang akan memenuhi setiap kami. Memulihkan setiap kami. Sehingga kami bisa menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Kau pakai hidup kami untuk jadi berkat Tuhan. Untuk memberitakan Injil bagi banyak jiwa. Untuk membawa orang-orang yang terluka. Membawa orang-orang yang lemah. Membawa orang-orang yang putus asa untuk datang kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus ini hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan-Mu. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan, Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Ini kerinduan kami. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Haleluya. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ini hidup kami, pakai kami, urapi kami. Terima kasih Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Penuhi setiap kami ya Roh Kudus. Roh Allah yang hidup Pulihkan setiap kami Bapa. turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu,
Terus selanjutnya saya tekan kepada Ibu Gembala. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami ingin izinkan Roh Kudus berkarya. Terima kasih. Sembah Dia, izinkan Roh Terima Kudus bekerja pada kasih. kami, Haleluya. memenuhi kita, mengurapi kita. Ya Roh Kudus, ini hidup kami Roh Kudus. Kiala malasik, Oh, kiala wala malak, kiala wala malasik, kami, kiala wala malasik, kiala la wala, kiala wala malasik, urapi kiala wala. kami. Kiala malasik, kiala la la wala malak, kiala wala malasik, kiala. Kiala wala malasik, kiala la wala malak, kiala wala malasik, kiala la la malak, kiala. Kiala la la malasik, kiala la wala malak, kiala wala malasik, kiala wala malak. Kiala wala mala malasik, kiala la la wala malak, kiala la la malasik, kiala wala malak. Kiala wala malasik, kiala la la malak, kiala wala malasik, kiala la wala malak, kiala la la malak. Kiala wala mala malasik, kiala la la wala malak, kiala wala malasik, kiala la malak. Kiala la la wala malasik, kiala la la wala malak, kiala wala malasik, kiala wala malak. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kiala malasik, kiala la la wala malak, kiala wala malasik. Kiala la malasik, kiala la wala malak, kiala la wala malasik, kiala la la malak, kiala wala. Kiala la la malasik, kiala la la malak, kiala la wala malasik, kiala la malak. Oh, Roh Kudus, berkaryalah pada pagi ini. Kiala malasik, kiala la la wala malak, kiala wala malasik, kiala la la malasik, kiala la la malak, kiala wala malasik, kiala la malak, kiala la la malasik, kiala la la wala malak, kiala wala malasik, kiala wala. Kiala wala mala malasik, kiala la wala malak, kiala wala malasik, kiala wala. Kiala wala malasik, kiala la malak, kiala wala malasik, kiala wala malak. Kiala la malasik, kiala la malak, kiala wala malasik, kiala la la malak, kiala wala malasik, kiala. Kiala wala malasik, kiala la la malak, kiala wala malasik, kiala la malak, kiala wala malak. Kiala la la mala malasik, kiala la la malak, kiala wala malasik, kiala wala malak. Kami perlu urapan-Mu, Roh Kudus. Kami perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami perlu kuasa-Mu, Roh Kudus. Nyatakan Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Kiala mala malasik, kiala wala mala mala. Terima kasih. Sikiala wala mala. Terima kasih. Berbicaralah Tuhan secara pribadi kepada kami. Berbicaralah Roh Kudus. Jamah hati kami Tuhan, sementara kami mendengar firman-Mu. Berbicaralah, bekerjalah Tuhan dalam hati kami. Sentuh hati kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Kami siapkan hati kami, telinga kami Tuhan. Pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan. Kau mengurapi kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Dan kuasa-Mu, hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan bagian firman Tuhan ini. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa. Tidak terasa minggu depan kita sudah ada peringati Idul Fitri ya, bagi rekan-rekan yang memperingatinya. Bagi rekan-rekan yang ada di luar yang memperingati Idul Fitri, tetapi pada hari Kamis kita juga memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi ada ibadah pada hari Kamis jam 7 pagi di tempat ini.
Ya, sementara rekan-rekan kita di luar memperingati hari raya Idul Fitri, kita di gereja juga memperingati hari kenaikan Yesus pukul 7 pagi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara jangan lupa kita sudah memperingati Paskah dan pada minggu yang akan datang hari Kamis kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan pada tanggal 25 kita akan memperingati hari Pentakosta. Ya, kalau kita baca di Kisah Para Rasul, pada waktu Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya supaya mereka tetap tinggal menantikan janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan? Tuhan Yesus menjanjikan mengirimkan Roh Kudus untuk murid-muridnya. Ya, jadi murid-muridnya harus bertekun menantikan janji Bapa. Kemudian mereka setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya kemudian menantikan apa yang Tuhan Yesus janjikan. Dan kemudian kita tahu ceritanya, kisahnya, Roh Kudus dicurahkan di atas murid-muridnya. Dan setelah itu Petrus mulai menjelaskan apa yang terjadi. Karena orang-orang yang mendengar di luar, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa asing. Ya. Pada hari itu banyak orang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Ya, jadi pada waktu mereka mendengar murid-muridnya ini dipenuhi Roh Kudus dan berbicara bahasa-bahasa asing yang mereka juga sebagian mengerti karena bahasanya itu berbeda-beda. Mereka datang dari banyak daerah. Mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang mereka pakai. Padahal murid-muridnya sebelumnya tidak tahu itu. Jadi pada waktu mereka berdoa dipenuhi Roh Kudus, mereka memuliakan Allah. Dan ada sebagian juga yang berpikir bahwa murid-murid ini sedang mabuk. Ya, wah sedang mabuk anggur ini, kok bicaranya seperti itu. Tetapi kemudian di akhir kisahnya kita melihat setelah Petrus berkhotbah menjelaskan apa yang terjadi, justru banyak orang bertobat dan menyerahkan diri dibaptis. Sebetulnya apa yang terjadi? Apa yang Petrus katakan kepada orang-orang itu sehingga mereka akhirnya bersedia untuk menyerahkan diri kepada Yesus dan bertobat. Dan kemudian tidak itu saja, mereka kemudian diminta dibaptis. Ya. Apa yang Petrus sampaikan pada saat itu? Setelah murid-muridnya dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian Petrus menjelaskan bahwa mereka ini tidak mabuk oleh anggur. Ya. Apa yang sebetulnya yang Petrus jelaskan setelah itu? Pada waktu itu Petrus menjelaskan bahwa yang terjadi adalah penggenapan yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Ya, kalau kita baca di Perjanjian Lama ada kitab Yoel. Nah, di dalam satu bagian ayat ada dijelaskan bagaimana pada akhir zaman ada teruna-teruna, orang-orang muda, manusia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kemudian mereka bernubuat, mereka mendapat penglihatan-penglihatan. Kemudian mereka melakukan mujizat-mujizat. Dan itu digenapi pada waktu murid-murid ini menerima Roh Kudus. Kemudian apalagi yang dijelaskan oleh Petrus? Petrus menjelaskan tentang kedatangan Yesus. Yesus itu yang sudah datang ke dunia, dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi orang-orang Yahudi gak percaya kalau Yesus itu Mesias. Dan kemudian Petrus menjelaskan, Yesus itu yang datang ke dunia, kamu salibkan, kamu bunuh. Kemudian setelah itu 3 hari kemudian Yesus bangkit. Padahal Yesus datang ke dunia, dia ingin menyelamatkan manusia. Dia melakukan banyak mujizat-mujizat. Dia banyak menolong orang. Tetapi orang-orang Yahudi tidak menyukai Yesus. Tapi puji Tuhan, Yesus sudah bangkit dan kemudian sudah naik ke surga. Dan Petrus berkata begini, kami ini saksi-saksinya. Ya, bagaimana murid-murid itu menyaksikan Yesus naik ke surga. Bagaimana murid-murid ini tahu bahwa Yesus itu sudah bangkit dari kubur. Kemudian Petrus berkata apa kepada orang banyak itu? Kamu mesti bertobat. Ya, kamu mesti bertobat. Ya, supaya kamu diselamatkan. Kemudian mereka merasa di dalam ayat 40 dikatakan kemudian mereka terharu, mereka tersentuh. Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Mereka menyerahkan dirinya dan kemudian dibaptis. Jadi pada hari itu siapa sih sebetulnya orang-orang yang ada di
ada di tempat itu pada waktu Petrus menjelaskan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dikatakan begini. Pada waktu itu orang-orang Yahudi berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Jadi Pentakosta yang orang Yahudi rayakan itu tidak seperti Pentakosta kita zaman sekarang ini, pada saat ini, ya. Jadi pada waktu itu mereka berkumpul, jadi orang Yahudi itu kan sudah tersebar kemana-mana. Jadi pada waktu perayaan Pentakosta dari banyak daerah, banyak tempat mereka berkumpul di Yerusalem untuk pergi ke sinagog, tempat ibadahnya mereka. Sebetulnya Pentakosta apa yang mereka rayakan? Pentakosta yang mereka rayakan yang pertama adalah untuk pengucapan syukur. Jadi mereka itu panen, ya, hasil panennya itu kemudian dirayakan karena mereka merasa itu adalah berkat Tuhan. Jadi mereka merayakan hari raya ucapan syukur. Nah, mereka mengatakan hari Pentakosta. Dan Pentakosta juga untuk merayakan turunnya 10 perintah Allah kepada Musa. Jadi setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, itu mereka merayakan Paskah. Ya, merayakan Paskah, mereka keluar dari Mesir, kemudian Musa mendapatkan 10 perintah Allah dari Tuhan. Kemudian mereka memperingati itu sebagai hari Pentakosta. Dan kemudian tradisi itu diturunkan turun-temurun. Ya, peringatan itu dilanjutkan dari keturunan ke keturunan. Ya, jadi selain mereka merayakan hari ucapan syukur, mereka juga merayakan hari turunnya 10 perintah Allah kepada Musa. Dan itu terjadi pada hari ke-6 bulan Sivan. Jadi orang Yahudi merayakannya. Tepat 50 hari sesudah tanggal 16 bulan Nisan atau peringatan Pesah atau Paskahnya orang Yahudi. Ya, kalau kita sekarang 50 hari setelah Yesus bangkit dari kubur. Ya, tetapi pada waktu itu mereka 50 hari setelah Paskah. Ya, jadi ada kejadian yang luar biasa terjadi. Meskipun peringatannya tidak sama, tetapi kita namakan sama Pentakosta. Kita Pentakosta merayakan 50 hari setelah Yesus naik ke surga. Jadi 40 hari setelah Yesus bangkit, 40 hari setelah Yesus bangkit, itu Yesus naik ke surga. Kemudian 10 hari kemudian kita merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Tetapi bangsa Yahudi, Pentakosta itu berbeda dengan kita pada saat ini. Mereka merayakan hari ucapan syukur dan turunnya 10 perintah Allah kepada Musa. Ya, tepat 50 hari setelah Paskahnya orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi pada saat itu memperingati Pentakosta datang ke Yerusalem dari berbagai macam daerah. Makanya pada waktu murid-murid itu penuhan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, murid-murid itu berbicara dari bahasa-bahasa lain yang mereka sebelumnya tidak pakai, ya, bahasa-bahasa yang mereka sebelumnya tidak pakai. Tetapi orang-orang Yahudi dari berbagai macam daerah ini, mereka sudah punya bahasa-bahasa yang selain bahasa Yahudi yang mereka pakai. Ada bahasa-bahasa daerah tempat mereka tinggal, gitu ya. Dikatakan di Kisah Para Rasul 2 ayat 5 dikatakan seperti ini. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi dari segala bangsa orang Yahudi ini sudah tersebar kemana-mana. Dan pada hari Pentakosta mereka datang ke sinagog, ke tempat ibadahnya mereka, ya, untuk merayakan Pentakosta. Ayat yang ke-6, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Di ayat 9, nah orang-orang ini adalah ini. Ya, orang-orang yang datang itu adalah dari ini. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya, yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi awalnya mereka tidak tahu tentang Yesus. Jadi orang-orang yang mendengar khotbahnya Petrus ini bukan orang yang mengenal Yesus. Jadi pada waktu rasul murid-murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka heran, apa yang terjadi sebetulnya? Kemudian Petrus menjelaskan tentang Yesus. Jadi orang-orang yang mendengar pada waktu itu, yang datang ke Yerusalem, yang mendengar khotbah Petrus ini, mereka heran apa yang terjadi. Yang orang yang tadi disebutkan itu dari berbagai macam daerah, berbagai macam bangsa datang ke tempat itu. Dan itulah kesempatan di mana mereka pertama kalinya mendengar tentang Yesus dari khotbah yang Petrus sampaikan.
Kemudian bagaimana responnya mereka? Di ayat 37 dikatakan begini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Itu responnya mereka. Jadi Roh Kudus bekerja di dalam hati orang-orang yang mendengar itu. Sehingga mereka berkata, jadi apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Jadi sebelumnya mereka bukan orang percaya. Mereka adalah orang Yahudi yang menganut kebiasaan-kebiasaan dari kebiasaan-kebiasaan kaum Yahudi. Dan kepercayaan yang mereka percayai adalah kepercayaan yang mereka percaya turun-temurun, yang diajarkan turun-temurun. Ya, dari mulai Musa, kemudian mulai keturunannya lagi. Jadi apa yang mereka percayai itu adalah Allah itu memilih mereka sebagai bangsa yang istimewa. Ya, kemudian mereka harus melakukan hukum Taurat, itu yang mereka percayai. Tetapi tentang Yesus adalah Mesias itu mereka tidak tahu. Ada sebagian yang tahu tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian setelah Petrus berkhotbah, mereka tersentuh dan kemudian mereka memberi diri mereka dibaptis. Dan setelah itu tidak berhenti begitu saja. Kalau kita mengingat apa yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita pertama kali percaya Yesus, ketika kita pertama kali mendengar tentang Yesus, ketika kita pertama kali menerima Yesus sebagai juru selamat, apa yang terjadi? Beberapa waktu yang lalu, kira-kira seminggu yang lalu, ada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang dibaptis air, ya, menerima sakramen baptisan air. Tetapi apakah kehidupan itu akhirnya berhenti sampai di situ? Kerohanian kita apakah berhenti sampai hanya dibaptis dan menerima Yesus saja? Tidak. Setelah kita menerima Yesus, setelah kita dibaptis, tidak hanya sampai di situ saja. Kerohanian kita, kepercayaan kita kepada Yesus harus terus bertumbuh, harus terus dipupuk. Rohani kita terus harus diberi makan oleh firman Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, orang-orang yang percaya ini, yang sudah memberi diri baptis itu, kemudian mereka melakukan hal-hal yang membuat iman mereka, kepercayaan mereka bertumbuh. Apa yang mereka lakukan? Sehingga akhirnya di akhir cerita kita bisa melihat bahwa apa yang mereka lakukan ini membawa banyak orang juga kepada Yesus. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, di ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun itu dalam arti definisinya adalah berkeras hati, sungguh-sungguh. Atau sungguh-sungguh belajar, berusaha. Jadi bertekun itu sesuatu yang kita lakukan tidak sekali saja. Tetapi sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang. Ya, tidak hanya belajar firman Tuhan. Mereka belajar kepada rasul-rasul tidak hanya sekali jalan kemudian mereka pulang begitu saja. Tidak, mereka bertekun. Jadi mereka mengadakan satu kegiatan yang terus-menerus. Ya, continue. Ya, dengan sungguh-sungguh. Bertekun itu artinya terus-menerus dan sungguh-sungguh. Gitu ya. Di Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan begini. Jadi iman timbul dari pendengarkan firman. Dan firman itu bisa didengar karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus. Adalah penting setelah kita menerima Yesus, setelah kita diselamatkan, setelah kita dibaptis, kita tidak berhenti begitu saja untuk mengenal Yesus. Seharusnya selalu ada kerinduan dari diri kita untuk terus mengenal siapa sih Mesias itu. Siapa sih juru selamat itu. Dan orang-orang yang percaya tadi, yang memberi diri mereka dibaptis itu, mereka awalnya bukan orang yang percaya Yesus, orang yang mengenal Yesus. Tetapi ketika mereka mendengar firman, mereka dibaptis, mereka kemudian punya kerinduan untuk mengenal Yesus. Dengan cara apa? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Rasul-rasul, murid-murid itu mengajar mereka tentang apa yang mereka apa yang Yesus lakukan pada waktu murid-murid ini bersama-sama dengan Yesus. Jadi kemudian murid-murid ini mengajarkan apa yang dia terima dari Yesus. Mereka mengajarkan kepada orang-orang yang baru percaya itu. Kenapa? Karena orang-orang yang baru percaya ini punya kerinduan untuk mengenal siapa sih Yesus itu yang kamu beritakan. Nah, itu seharusnya juga yang harus kita pupuk terus-menerus.
Kita mungkin sudah dibaptis mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, mungkin 30 tahun yang lalu, atau mungkin seminggu yang lalu, sebulan yang lalu. Tetapi apakah kita masih punya kerinduan untuk mengenal Yesus? Apakah kita masih punya kerinduan untuk belajar lagi tentang Yesus? Apakah kita masih punya kerinduan untuk dekat dengan Yesus? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Seringkali karena kebiasaan yang terjadi, akhirnya kita menganggap bahwa saya sudah kenal, saya sudah tahu Yesus itu siapa, saya sudah tahu ajarannya siapa. Tetapi apakah hanya itu yang kita perlu pelajari dari Yesus? Orang-orang yang percaya ini punya kerinduan untuk bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Sungguh-sungguh belajar untuk mengenal Yesus. Dan itu juga yang harus kita punyai sampai sekarang. Terus belajar, terus mengenal Yesus, terus bertumbuh di dalam Yesus. Mungkin saudara sudah habis selesai membaca firman Tuhan. Saya sudah tahu, saya sudah habis membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi bukan itu saja. Mengenal Yesus itu pelajaran setiap hari. Setiap hari. Bisa juga kita belajar bersama-sama di dalam KKA misalnya. Bisa juga kita mendengar firman di gereja. Bisa juga kita dalam bersekutu dengan Tuhan. Pada waktu kita saat teduh. Kita terus mengenal Yesus. Yesus berbicara kepada kita secara pribadi. Ada hal-hal yang dia sampaikan kepada kita. Ada hal-hal baru yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita setiap hari. Selama hidup kita tidak akan pernah bisa habis untuk mengenal Yesus. Karena setiap hari selalu ada hal yang baru yang kita bisa belajar dari Yesus. Ada hal baru yang kita perlu kenal itu tentang Yesus. Dan orang-orang yang percaya ini bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan kedua, apa yang mereka lakukan? Mereka bertekun dalam persekutuan dan kesehatian. Selain mereka belajar dari rasul-rasul itu, mereka juga datang dalam persekutuan. Jadi persekutuan itu tidak hanya belajar firman Tuhan. Tidak hanya mereka mendengar pengajaran rasul-rasul. Kalau di ayat berikutnya dikatakan bagaimana orang-orang percaya ini, yang baru percaya Yesus ini, juga hadir dalam persekutuan untuk apa? Saling berbagi. Di dalam persekutuan itu juga mereka saling mendoakan, saling menguatkan. Jadi tidak hanya diisi untuk belajar firman Tuhan saja. Tetapi ada hal-hal yang lain yang juga bisa menguatkan mereka. Karena apa? Karena mereka ada di dalam komunitas yang orang-orang yang percaya Yesus itu dikejar-kejar. Ya, mau dimasukkan penjara. Seperti kita tahu bahwa Saulus itu mengejar-ngejar orang Kristen. Mengejar-ngejar bahkan dimasukkan penjara, bahkan dibunuh orang yang percaya Yesus. Jadi bukan hal yang mudah, mereka ada di dalam persekutuan. Karena kalau orang-orang tahu seperti Saulus itu pada waktu sebelum dia bertobat, mereka bisa dimasukkan penjara. Mereka akan dibenci. Jadi untuk datang ke dalam persekutuan pada waktu itu, belajar firman Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Tetapi orang-orang ini bertekun. Mereka terus hadir di dalam persekutuan. Untuk apa? Untuk saling berbagi. Untuk saling mendoakan. Untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan begini. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama. Dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia, saling menguatkan. Sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Jadi firman Tuhan berkata jangan menjauhkan diri dari persekutuan sesama orang percaya. Karena di luar kehidupan kita di luar sana, banyak hal-hal yang bisa membuat kita itu jauh dari Tuhan. Ada hal-hal yang membuat kita tergoda sehingga kita mungkin tidak kuat iman. Sehingga kita mungkin akhirnya melupakan Tuhan. Ada hal-hal yang secara badan ini, secara fisik ini, secara keinginan daging ini lebih kuat menarik kita untuk jatuh ke dalam dosa. Kita perlu orang-orang, kita perlu dukungan orang-orang untuk menguatkan kita. Untuk berdoa bagi kita. Makanya firman Tuhan berkata apa? Kita untuk tetap berkumpul bersama, bersatu, saling mendoakan. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya dan murid-murid itu? Mereka memecah-mecahkan roti. Mungkin ini sesuatu yang kita anggap aneh ya. Memecah-mecahkan roti saja itu apakah sesuatu yang luar biasa? Kita hanya mengenal perjamuan kudus ya. Yang Yesus lakukan sebelum Yesus mati. Kemudian kita lakukan juga setiap bulan awal tahun, setiap awal bulan dalam perjamuan kudus. Sebetulnya
memecah-mecahkan roti itu adalah salah satu tradisi orang Yahudi juga. Ya, kalau kita baca di kitab Injil, ya, pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki waktu itu ya, tetapi yang datang banyak, jadi lebih banyak dari itu. Dan kemudian sisanya adalah 12 bakul dari 5 roti dan 2 ikan. Apa Yesus lakukan? Yesus memecah-mecahkan. Terus kemudian ada kejadian yang lain. Pada waktu Yesus perjamuan dengan murid-muridnya, perjamuan terakhir kalau kita istilahnya kita kenal ya. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memecah-mecahkan roti ya dalam perjamuan itu. Jadi pada waktu mereka berkumpul untuk makan adalah kebiasaan orang Yahudi untuk memecah-mecahkan roti. Jadi sebelum mereka berdoa, mereka doanya mengucapkan syukur. Sebelum mereka makan, mereka memanjatkan doa syukur. Kemudian kepala keluarga atau kepala dari orang yang datang di situ yang memecah-mecahkan roti. Jadi kebiasaannya mereka, tradisinya mereka, tradisi orang Yahudi itu adalah mereka memecah-mecahkan roti. Roti mereka bukan roti yang kecil kayak di sini ya, rotinya besar. Jadi kemudian dibagi-bagi roti itu. Dan ada beberapa cerita di Alkitab juga di Injil bagaimana kemudian murid-murid Yesus juga melakukan hal yang sama pada waktu mereka membuat perjamuan. Mereka memecah-mecahkan roti. Ya. Kemudian ada satu cerita setelah Yesus bangkit, kemudian Yesus datang kepada murid-muridnya. Ada juga 2 muridnya yang berjalan ke Emmaus, kalau saudara ingat ya. Kemudian Yesus menyertai mereka, tetapi 2 orang ini tidak tahu kalau itu Yesus. Dan pada akhirnya setelah mereka sampai, 2 murid ini berkata kepada Yesus, ayolah singgahlah ya, singgahlah sebentar ya, makan dulu. Kemudian setelah mereka duduk makan, Yesus mulai memecah-mecahkan roti. Kemudian terbukalah mata mereka. Jadi memecah-mecahkan roti itu adalah kebiasaan, salah satu tradisi mereka untuk makan ya, makan. Jadi mereka ada keluarga, mungkin adalah keluarga, orang-orang terdekat, mereka diundang ke dalam satu perjamuan makan dan pimpinannya memecah-mecahkan roti. Dan kebiasaannya mereka adalah dalam perjamuan mengundang orang-orang itu mereka menyiapkan roti dan anggur. Dan itu juga yang dilakukan Yesus sebelum Yesus mati. Yesus memecah-mecahkan roti dan berkata apa? Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Di ayat 24 dikatakan begini. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi kebiasaan mereka untuk memecah-mecahkan roti, Tuhan Yesus pakai untuk mengingatkan mereka ya tentang kematian Yesus, tentang bagaimana Yesus itu sudah berkorban buat mereka. Tubuh Yesus itu sudah hancur ya karena disiksa luar biasa, tubuhnya itu hancur, kemudian darah keluar. Seperti roti itu dibagi-bagikan. Ya, jadi kalau saudara berkata memecah-mecahkan roti, saudara mungkin sekarang punya gambaran ya. Kenapa Yesus memakai kebiasaan mereka untuk memecah-mecahkan roti sebagai gambaran tubuhnya yang terpecahkan. Jadi roti itu dibagi-bagi. Tubuhnya Yesus ini terpecah-pecahkan untuk siapa? Untuk kita manusia. Darahnya tercurah untuk siapa? Untuk kita manusia yang berdosa. Jadi Yesus ingin pada waktu mereka perjamuan mereka mengingat kembali apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat mereka. Bagaimana pengorbanan Yesus yang luar biasa Yesus lakukan buat mereka. Jadi bukan perjamuan sekedar perjamuan. Bukan hanya makan sekedar makan. Tetapi satu peringatan yang luar biasa. Tentang pengorbanan Yesus. Tentang kasih Yesus yang luar biasa. Jadi kebiasaan yang mereka lakukan itu dipakai Yesus untuk mengingatkan mereka. Bahwa ada satu pribadi yang mengasihi mereka. Yang sudah berkorban banyak untuk mereka. Mati di kayu salib. Tubuhnya terpecahnya. Tubuhnya ini hancur. Hancur untuk apa? Keselamatan manusia. Jadi mereka hadir di tempat itu untuk memecahkan roti. Dan yang keempat, apa yang murid-murid dan orang percaya itu lakukan? Mereka tekun berdoa. Jadi berdoa itu tidak hanya dilakukan pada satu saat pada waktu kita perlu saja. Atau waktu suasana genting saja waktu baru kita berdoa. Atau suasana pada waktu kita kepepet saja waktu kita berdoa. Berdoa dilakukan setiap saat.
Apapun kondisi kita, pada saat kita mengucap syukur, pada saat kita ada di dalam penderitaan pergumulan, ada dalam kesesakan, ada dalam kebahagiaan, ada dalam keadaan penuh berkat. Seharusnya kita juga tetap harus berdoa. Karena berdoa itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan orang yang percaya. Di dalam Matius pasal 18 ayat 19 dikatakan begini. Juga aku berkata kepadamu, jika ada 2 orang di antara kamu yang sepakat tentang sesuatu dan kamu berdoa untuk itu akan diberikan oleh Bapamu yang ada di surga. Firman Tuhan berkata apa? Mereka ada di dalam persekutuan bersama-sama. Ketika mereka berdoa, ketika mereka sepakat, ada sesuatu yang terjadi, firman Allah katakan. Apa yang didoakan itu diberikan oleh Bapamu yang di surga. Dan pada waktu mereka bertemu, mereka tidak hanya belajar firman Tuhan, mereka tidak hanya saling menguatkan, mereka tidak hanya saling memecahkan roti, mengingat pengorbanan Yesus, tetapi juga mereka berdoa. Itu bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Berdoa. Bagaimana dengan kita? Apakah sejak kita menerima Yesus, apakah sejak kita percaya Yesus, kita masih tekun berdoa? Apakah doa kita semakin giat atau semakin kendor? Bagaimana dengan doa kita setiap hari? Apakah kita makin berapi-api untuk berdoa kepada Tuhan? Apakah kemudian kita berkata semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan nyaman, jadi berdoanya sekedarnya saja? Berdoa itu harus kita lakukan terus-menerus. Tekun berdoa. Sesuatu yang harus kita kerjakan dengan terus-menerus. Ya. Sejak kita percaya Yesus. Bahkan sampai saat ini. Karena apa? Karena pencobaan itu, pergumulan itu tidak berhenti pada waktu setelah kita percaya Yesus. Pencobaan, pergumulan, tantangan itu terus ada sepanjang hidup kita. Terus ada seumur kita hidup kita di dunia. Dan kita memerlukan kekuatan dari Tuhan. Kita memerlukan kuasa dari Tuhan. Kita memerlukan mujizatnya Tuhan. Kita memerlukan pertolongan, bimbingannya Tuhan. Tuntunannya Tuhan. Jadi doa itu harus kita lakukan terus menerus. Bahkan semakin hari, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita merasa bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita bergantung kepada kuasanya, semakin kita seharusnya percaya bahwa kita tidak bisa tanpa kuasa Yesus. Kita tidak bisa hidup di luar Yesus. Karena semakin kita tahu, semakin kita bergantung kepada Tuhan, semakin kita tahu bahwa kita ini bukan siapa-siapa tanpa Yesus. Semakin kita sadar bahwa kita ini manusia yang lemah. Kita itu butuh Tuhan. Kita butuh datang kepada Tuhan. Ada satu kutipan dari Charles Stanley, satu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, dikatakan begini. Doa adalah tindakan iman. Hanya dengan berdoa kepada Tuhan, Anda menyatakan kepercayaan kami pada seseorang selain diri Anda sendiri. Iman Anda meningkat ketika Anda berdoa. Dan memperhatikan bagaimana Allah menjawab doa-doa Anda. Tuhan berkata dalam Yeremia 33 ayat 3. Panggillah aku dan aku akan menjawab kamu. Dan aku akan memberitahumu hal-hal yang besar dan perkasa yang kamu tidak tahu. Tuhan memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak pernah ada waktu ketika Dia tidak berada di samping Anda. Dia setia dan suci. Itulah mengapa kita perlu berdoa. Karena kita tahu kita membutuhkan kuasanya Tuhan. Kita membutuhkan penyertaannya Tuhan. Kita membutuhkan semua yang Tuhan punya buat kita. Kita membutuhkan penghiburannya Tuhan. Dan kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Di sini tadi dikatakan, kita memerlukan tuntunannya Tuhan. Kita memerlukan firman Tuhan terus menguatkan kita. Kemudian apa yang terjadi setelah orang-orang percaya itu bertekun? Setelah mereka belajar firman Tuhan, setelah mereka berdoa bersama, setelah mereka bersehati, setelah mereka memecahkan roti. Yang pertama, kehidupan mereka menjadi berkat. Karena apa? Karena mereka membagikan kasih. Saling menolong, saling memperhatikan. Kita bisa baca di ayat 45 dan 47. Bagaimana mereka menolong satu dengan yang lainnya. Mereka menolong orang lain. Sehingga dikatakan di ayat 47 apa? Mereka disukai orang.
Seharusnya itu yang terjadi dalam hidup kita. Semakin kita percaya Yesus, semakin kita mengenal Yesus, kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Orang semakin menyukai kita, bukan jadi padu sandungan buat banyak orang. Itu yang seharusnya kalau kita praktekkan firman Tuhan, kalau kita benar-benar melakukan firman Tuhan, kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan kemudian yang kedua, apa yang terjadi? Banyak jiwa diselamatkan. Di dalam ayat 46 dikatakan begini. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Karena mereka disukai orang, mereka bisa membawa banyak orang kepada Yesus. Dan banyak orang juga diselamatkan. Tidak hanya 3.000 orang saja yang bersedia dibaptis pada waktu itu. Dan bertambah banyak. Karena keadaan, penderitaan yang harus mereka alami, mereka akhirnya berpisah, terpencar-pencar. Demikian juga dengan rasul-rasul. Ya. Karena penderitaan yang begitu berat sebagai orang Kristen, mereka dikejar-kejar, jadi mereka harus berpisah. Ya. Mereka berpisah ke banyak negara, banyak bangsa untuk memberitakan firman Tuhan. Dan itu yang terjadi. Jadi kehidupan mereka adalah kehidupan yang menjadi berkat. Karena mereka mempraktekkan firman Tuhan. Selain mereka belajar, mereka juga melakukan firman Tuhan. Selain mereka berdoa, mereka juga melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Sehingga kehidupan mereka bisa disukai banyak orang. Itu yang seharusnya terjadi dalam hidup kita saat ini. Mungkin secara kepercayaan, orang tidak menyukai kita karena kita pengikut Yesus. Tapi percayalah, kalau kita hidup, kita bisa menjadi berkat. Tuhan bisa kirimkan banyak orang-orang untuk percaya kepada Tuhan melalui hidup kita, melalui diri kita. Dengan kemampuan yang Tuhan sudah beri buat kita. Kemampuan setiap kita berbeda. Cara kita menjadi berkat buat banyak orang mungkin berbeda. Cara kita menolong orang juga berbeda. Cara kita bersaksi kepada orang mungkin juga berbeda dengan kehidupan kita. Tetapi dengan apapun yang kita bisa lakukan, dengan kemampuan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita seharusnya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga banyak orang juga akhirnya melihat bahwa Yesus itu hidup di dalam hidup kita. Bahwa Yesus itu ada di dalam diri kita. Bahwa Yesus itu nyata di dalam kita. Sehingga kita menjadi Injil yang terbuka seperti firman Allah katakan. Injil yang terbuka yang bisa dibaca banyak orang. Itu kerinduan kita. Dan kerinduan Yesus. Mengapa Yesus mengutus murid-muridnya. Dan kemudian murid-murid itu mengajar banyak orang. Dan kemudian sampailah kepada kita saat ini. Menjadi orang yang percaya. Jadi sejak kita percaya kepada Yesus. Jangan hanya percaya dan dibaptis. Mari kita mengenal Tuhan lebih lagi. Dan kemudian menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga hidup kita bisa menarik banyak orang kepada Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita mengevaluasi diri kita. Sudah seberapa lama kita mengenal Tuhan? Dan apakah hidup kita sudah menjadi berkat buat banyak orang? Apakah kita sudah mengenal Tuhan? Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Bagaimana hidup kita? Kita tidak hanya bisa percaya dan dibaptis, kemudian berhenti mengenal Tuhan setelah itu. Kita perlu terus mengenal Tuhan. Kita perlu terus belajar mengenal Tuhan. Kita perlu terus berdoa dan melakukan firman. Sehingga apa yang Tuhan Yesus inginkan, banyak orang diselamatkan, itu bisa tergenapi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi
Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama.
Setelah kami mendengar firman-Mu Tuhan, biarlah kami rindu supaya firman-Mu itu tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami juga Tuhan terus bersemangat, terus berapi-api Tuhan untuk mengenal Engkau, untuk belajar, untuk bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami bisa pakai hidup kami Tuhan menjadi pelaku firman. Dan biarlah hidup kami juga Tuhan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Biarlah melalui hidup kami banyak orang juga mengenal Engkau. Biarlah melalui tindakan kami, perkataan kami Tuhan, banyak orang Tuhan mengetahui bahwa Yesus itu hidup. Yesus itu juru selamat yang ajaib. Yesus itu Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Hidup yang Tuhan sudah tebus ini dengan pengorbanan-Mu yang luar biasa bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada pagi ini Tuhan, kami berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali mendengar firman Tuhan. Atau Bapak Ibu Saudara yang sudah lama meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, memiliki kerinduan untuk datang kembali kepada Tuhan. Kami berdoa biarlah Roh Kudus menyentuh hati mereka, sehingga kerinduan untuk mengenal Juru Selamat dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat ada di dalam hati kami. Sehingga kami bisa memutuskan bahwa Yesus itu Juru Selamat pribadi kami. Keselamatan tidak ada di tempat yang lain kecuali hanya ada di dalam Yesus. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Saudara yang hari ini datang mungkin dengan pergumulan yang berat, dengan beban yang berat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau menjadi jawaban kami Tuhan. Kau campur tangan dalam setiap pergumulan kami. Kau campur tangan dalam setiap kesulitan yang kami hadapi Tuhan. Kau jawaban atas hidup kami. Kuasa-Mu menolong kami Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan kami. Kuasa-Mu sanggup memberi kami kekuatan Tuhan. Untuk kami bisa menghadapi kesulitan seberat apapun. Kami akan menang bersama dengan Engkau. Kami akan mengalami mujizat Tuhan. Kami akan mengalami pertolongan Tuhan. Kami akan mengalami kedamaian, ketenangan dari Tuhan. Kami akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam sekolah kami, dalam usaha kami, dalam keluarga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bisa menyaksikan bahwa kami mengalami mujizat Allah yang luar biasa. Kami bisa menyaksikan bahwa kuasa Tuhan itu kami alami. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya kepada Allah yang hidup. Allah yang mampu menjawab doa kami. Allah yang bisa kami andalkan. Allah yang bisa
mengulurkan tangannya untuk menolong kami. Kami percaya Tuhan akan banyak kesaksian dinyatakan tentang pertolongan Tuhan dan keajaiban Tuhan. Karena kami tidak mendengar dari kata orang saja, tetapi kami mengalami sendiri bagaimana Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat persembahan yang akan kami berikan. Kiranya Tuhan menguduskan persembahan ini. Kami berikan persembahan kami untuk Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan mencukupkan hidup kami. Tuhan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah pada pagi ini. Tuhan sudah melawat kami dengan luar biasa. Kami berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani Tuhan. Baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di tempat parkir, yang ada di luar sebagai asyar, yang dalam penjemputan, yang dalam tim ibadah. Kami percaya jerih lelah kami di dalam Tuhan melayani Tuhan tidak sia-sia. Kami percaya Tuhan yang kami layani ada Tuhan yang hidup. Biar melalui pelayanan kami Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan akan membalas jerih lelah saudara-saudara kami yang sudah melayani hari ini. Kami berdoa Tuhan buat setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah datang ke tempat ini. Dan kami semua akan pulang ke rumah kami dengan membawa damai sejahtera Tuhan. Kekuatan yang dari Tuhan, berkat-berkat yang dari Tuhan, pemulihan yang dari Tuhan, penyertaan yang dari Tuhan. Terus melimpah-limpah atas kami dari mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali, kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu. Shalom Jemaat Air Hidup, kami bersuka cita dapat beribadah kembali dengan Bapak Ibu Saudara di hari yang indah ini. Kami berdoa kiranya melalui ibadah hari ini kita semakin dikuatkan dan diteguhkan untuk lebih sungguh mengikut Yesus. Ibadah memperingati hari kenaikan Yesus ke surga akan diadakan pada hari Kamis tanggal 13 Mei pukul 7 pagi di gereja. Khusus tanggal 12 Mei, doa pribadi Pondok Daud pada hari Rabu hanya sampai pukul 2 siang. Hari Jumat tanggal 14 Mei tidak ada doa bersama, tetapi doa pagi hari Selasa tanggal 11 Mei pukul 5 sampai pukul 6 pagi tetap ada. Doa menjelang hari Pentakosta akan diadakan mulai tanggal 17 sampai tanggal 22 Mei di gereja. Jadwal doa Pentakosta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara baca di warta gereja kita hari ini. Kita rindu Roh Kudus berkarya dengan dahsyat membangkitkan iman dan mengobarkan semangat kita untuk tetap setia mengiring dan melayani Yesus. Mari ajak teman dan orang-orang yang kita kasihi untuk hadir di ibadah raya yang akan datang pukul 7 pagi dan pukul 5 sore. Ibadah sekolah minggu online bagi adik-adik unit Agape dan ibadah sekolah minggu unit Breakji yang diadakan dimulai pukul 9 pagi. Demikian juga ibadah God's Arrow yang juga diadakan di gereja dimulai pukul 9 pagi. Bersama dengan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, mari kita terus melayani dan menjadi saksi-saksi Kristus untuk membawa banyak jiwa mengenal Dia. Selamat menjalani hari-hari yang penuh dengan berkat. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan menyapa dulu saudari kita yang baru pertama kali hadir, Saudari Maureen dari Jalan Ciliwung. Duduk di mana Maureen? Saudari Maureen. Mari berdiri, bisa berdiri Saudari Maureen. Ada duduk di sebelah mana? Oh, di mana? Oh di belakang, di atas. Oh mohon maaf saya. Terima kasih Saudari Maureen yang sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati, selamat datang di ibadah kita. Minggu yang akan datang kami mengundang kembali untuk hadir. Pada hari Kamis ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus pukul 7 pagi di gereja. Dan saya mungkin akan menjelaskan sedikit tentang doa Pentakosta yang diadakan pada tanggal 17 sampai tanggal 22 Mei. Jadi pada hari Pentakosta, sebelum hari Pentakosta, doa kita adakan mulai tanggal 17. Dan yang mengkoordinir per wilayah dari hari Senin sampai Kamis. Dan kemudian hari Jumat dan Sabtu itu kita berdoa bersama-sama di gereja. Nah di warta gereja ada jadwalnya pada hari Senin itu yang mengkoordinir adalah
wilayahnya Pendeta Okta dan KKA wilayahnya Pendeta Yateno, ya, hari Senin. Dan kemudian hari Selasa itu yang menjadi koordinir adalah wilayah saya yaitu Dosenan dan Demangan. Kemudian Rabu dari wilayahnya Pak Pendeta Darno yang di Jalan Cendrawasih dan sekitarnya. Dan kemudian Kamis yaitu wilayah KKA-nya Gatsero dan juga wilayahnya Pak Bambang, yaitu yang dulu wilayah Pendeta Popi. Sekarang yang menjadi ketua wilayahnya adalah Pak Bambang Kus, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau hadir setiap hari diperkenankan. Jadi tidak harus dari KKA-nya yang bersangkutan. Mereka hanya mengkoordinir. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau mau datang setiap hari boleh. Ya, kita berdoa sama-sama menjelang hari Pentakosta. Jadi pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis yang mengkoordinir adalah wilayah-wilayah. Dan hari Jumat dan Sabtu kita bersama-sama berdoa di tempat ini jam 6. Hanya 1 jam 6 sampai jam 7 malam. Bersama-sama berdoa di tempat ini. Kita rindukan kuasa Allah bekerja dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah lama merindukan baptisan Roh Kudus, merindukan lagi semangat lagi ya, dibaptis lagi, di semangat untuk melayani, giatkan kembali ya dengan urapan Allah. Mari kita berdoa bersama-sama, kita cari Tuhan. Ya, kita rindukan kuasa Allah dinyatakan. Kita rindukan kehidupan kita ada terjadi pemulihan. Dan Bapak Ibu Saudara yang mungkin tidak bisa hadir pada hari Kamis, kita tetap ada ibadah streaming online, tetap sama jam 7 pagi. Persembahan bisa dimasukkan nanti di kotak persembahan di depan pada waktu Bapak Ibu Saudara berjalan keluar. Dan demi kepentingan bersama, jika Bapak Ibu Saudara keluar bisa jangan bergerombol di depan sehingga tidak terjadi antrian yang panjang nanti. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan bertemu hari Kamis jam 7 pagi. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Selamat hari dulu, Tuhan Yesus memberkati.